Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 179-180, atau episode 205-206, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda, itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Adik laki-lakinya sangat bersemangat, dan dia dengan cepat menghubungi semua orang. Mereka semua tiba segera, bahkan Hong dan Dewa Guntur tiba. Apa? Si kecil Feng, kamu pergi begitu lama? Ibunya Gong Xinlan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Karena sejumlah besar harta yang membantu mengubah dan meningkatkan mereka dari dalam keluar, apakah itu ibu atau ayahnya, mereka berdua masih terlihat sangat muda, seperti mereka berusia 30-an. Itu cukup lama. Ayahnya Luo Hongguo tidak bisa tidak mengatakan apa-apa. Yang paling penting adalah, adik laki-lakinya Luo Hua berkata, hanya perjalanan saja akan 3 tahun, dan kembali akan memakan waktu 3 tahun lagi. Dan kamu harus tinggal di markas untuk waktu yang lama. Hanya partisipasi alam semesta yang paling awal akan memakan waktu 100 tahun. Ini hanya. Luo Feng duduk di sana, merasa tidak enak hati kepada semuanya, karena dia akan pergi begitu lama. Dia baru saja menerima email dari perusahaan virtual jagat maya yang memberitahukan kepadanya bahwa mereka akan menjemputnya dalam waktu 12 hari dari Bintang Bailan. Dalam email itu berbicara tentang partisipasi dalam 30 tahun yang lalu. Namun aliran waktu di sana berbeda dengan di luar, karena waktu mengalir lebih lambat di dalam ruang itu. 30 tahun di jagat raya akan berarti 100 tahun di jagat raya yang sebenarnya. Berita baiknya adalah bahwa meskipun ia berada di dalam jagat raya, ia masih bisa memasuki jaringan jagat maya. Luo Feng merasa tangannya diperas. Dia berbalik untuk melihat istrinya Susin di sebelahnya, yang masih mengenakan pakaian kantornya. Dia memegang tangannya, dan matanya dipenuhi dengan keengganan. Baiklah, baik-baik saja. Luo Feng dengan lembut menyentuh punggung tangannya. Ayah, ibu, sebenarnya tidak seserius yang kamu kira. Meskipun aku meninggalkan bumi, aku masih bisa memasuki alam semesta virtual sesekali. Dia memaksakan senyum, simulasi 100% alam semesta virtual tidak ada bedanya dengan bertemu dalam kenyataan. Meskipun dikatakan 100%, ayah, itu masih bukan kenyataan. Luo Hai tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Luo Feng mengulurkan tangannya dan menarik kedua putranya. Dia tidak tega meninggalkan mereka. Dia benar-benar tidak tega meninggalkan seluruh keluarganya. Namun Luo Hongguo dan Gong Xinlan sama-sama mengalami era nirvana yang hebat. Luo Hua dan yang lain juga mengalami bencana menelan binatang buas dan lain-lain, bencana yang terjadi berulang kali di bumi, bersamaan dengan persepsi mereka yang semakin melebar dengan lebih banyak informasi dari alam semesta, mereka mengerti bahwa apa yang dia lakukan adalah benar. Saudara ketiga, kamu melakukan hal yang benar. Di rerumputan di depan rumah Luo Feng, Dewa Guntur dan Hong berdiri bersama. Aku melihatnya dengan jelas. Mengenakan pakaian serba hitam, Hong menatap jauh. Di masa nirwana ketika aku masih muda, aku melihat banyak adegan menyakitkan dari banyak orang yang sekarat. Aku mengerti bahwa seseorang dari kami harus menonjol. Kami tidak bisa bertahan tanpa ada yang memimpin. Karenanya aku membangun Aula Jixian, membangun struktur kompetisi dan meningkatkan kekuatan pejuang manusia. Namun, alam semesta puluhan ribu kali lebih berbahaya daripada hanya bumi. Ucap Hong berseru, persaingan akan semakin ketat. Lihat saja, meskipun ada triliunan ras manusia, beberapa ras telah sepenuhnya diperbudak. Luo Feng mengangguk, Dewa Guntur mengangguk juga. Mengapa mereka diperbudak? Itu karena mereka tidak memiliki pejuang absolut sejati dari ras mereka. Ras mereka sendiri tidak cukup kuat. Hong menggelengkan kepalanya, jika ras mereka hanya memiliki satu yang abadi, bahkan jika yang abadi itu tidak berada di dalam wilayah mereka, tetapi di tempat lain di alam semesta, hanya satu yang abadi saja, akan menakuti para pedagang budak dan dapat mengintimidasi orang lain. Satu ras aborigin. Jika ras aborigin memasuki alam semesta untuk pertama kalinya, biasanya ada 3 hasil, 1 harus diinjak dan menjadi patuh, yang masih oke.
Hasil kedua adalah untuk segera diperbudak, seperti barang dan dijual, perempuan akan dijual sebagai pelayan dan lain-lain, sementara laki-laki akan dikirim untuk melakukan pekerjaan tingkat berbahaya. Hasil ketiga, adalah bangkit dan menjadi ras yang kuat di dalam alam semesta manusia. Persis seperti bumi kita sekarang. Orang-orang bumi, mereka belum diperbudak dan belum pernah diinjak. Karena saudara ketiga, Hong memandang Luo Feng, kamu adalah pemimpin galaksi Bima Sakti. Pemimpin galaksi Bima Sakti adalah seseorang dari bumi, dan pemimpin ini bahkan telah memasuki inti perusahaan virtual jagat maya, bersama dengan posisi yang sangat tinggi di dalamnya, yang merupakan area rahasia awal absolute. Bahkan kerajaan Gunung Naga Hitam tidak akan berani macam-macam, bahkan negara alam semesta Ganwu harus menghormati kamu. Dengan pengaruh seperti itu, siapa yang berani menggertak atau mengacaukan orang-orang di bumi? Siapa yang berani? Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Saudara ketiga, kamu sudah melakukannya dengan baik. Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata, agar umat manusia bangkit, terutama pada tahap awal berarti seseorang harus menonjol, seseorang harus memimpin dan mengambil langkah yang berani terlebih dahulu. Saudara ketiga, Dewa Guntur dan aku, kita masih lemah sekarang. Kamu baik-baik saja sekarang karena pertempuran jenius. Namun, jenius bukan berarti seseorang itu kuat. Hong menekankan, orang tidak berani mengacaukan kamu karena posisi dan reputasi kamu. Namun begitu kamu jatuh, dengan kekuatan kecil kami, bagaimana kami akan melindungi bumi? Bahkan budak tingkat alam semesta dapat dibeli di pasar. Dewa Hong dan Guntur hanya setingkat bintang, bagaimana mereka bisa melindungi bumi? Karenanya, saudara ketiga, kami harus mengandalkan kamu sekarang untuk memikul beban. Hong menekankan, kami berdua akan bekerja keras juga. Dalam 10.000 tahun, bumi akan memiliki kita bertiga untuk melindunginya. Pada saat itu, bumi itu sendiri akan menghasilkan generasi prajurit yang kuat. Maka kekuatannya akan meningkat pesat dan ketika sekuat itu, kita tidak harus bergantung pada satu orang untuk mengintimidasi orang lain. Ketika sebuah perlombaan dapat menghasilkan tingkat alam semesta satu generasi demi generasi, sesekali menghasilkan penguasa domain, tidak ada pedagang budak yang berani mengacaukannya lagi. Yang penting adalah kerja keras. Ucap Hong menekankan, tenang, saudara ketiga, kami akan mengejar kamu dengan sangat cepat. Ucap Dewa Guntur sambil tertawa. Kami bertiga akan bekerja keras bersama. Luo Feng tersenyum juga. Bagi bumi, ini adalah era yang sangat penting. Era perubahan besar. Apakah orang-orang di bumi akan ditempatkan di tingkat menengah di antara ras manusia yang tak terhitung jumlahnya, atau diinjak tepat di bawah, melakukan pekerjaan yang paling membosankan dan berbahaya, mendapatkan jumlah upah paling sedikit, atau bahkan tidak sama sekali sebagai budak, semuanya tergantung 10.000 tahun ini. Dan Hong, Dewa Guntur dan Luo Feng, ketiganya sudah lama menyadari hal ini. Mereka terkuat di bumi, jika mereka tidak memikul beban ini, siapa lagi yang mau? Ketika memasuki waktu malam, di halaman kota Yangzhou, Westlake, cahaya bulan memesona saat bersinar melalui jendela ke kamar tidur. Di dalam kamar tidur, selimut tipis menutupi dua tubuh yang saling melilit erat, seolah-olah mereka mengeluarkan semua keengganan mereka dengan gila. Setelah beberapa waktu, Luo Feng mengenakan piyama dan berjalan ke balkon, menatap langit dan bulan. Ini adalah bulan di rumahnya. Bulan di bumi. Dan dalam sekitar 100 tahun mendatang, dia tidak akan bisa menyaksikan adegan ini. Kamu akan pergi besok. Serupa mengenakan piyama, Susin memeluk Luo Feng dari belakang saat dia dengan lembut memeluk ke punggungnya. Benar? Luo Feng mengangguk dengan lembut, aku minta maaf. Apa yang kamu minta maaf? Kita sudah menjadi pasangan tua. Susin berjalan ke sisinya, melihat cahaya bulan, dia tertawa, waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, kami telah menikah selama lebih dari 10 tahun. Ini memang cepat. Luo Feng mengangguk. Mereka telah menikah selama lebih dari 10 tahun, 10 tahun ini, dengan makhluk laut menyerang pangkalan, dengan bencana binatang menelan, dengan keluarga Nuolan San menginvasi bumi, dengan dunia di dalam dunia berjuang untuk harta, dan 5-6 tahun terakhir dari pertempuran jenius, istrinya diam-diam mendukungnya dari bayang-bayang di seluruh cobaan ini. Aku masih ingat kembali di sekolah menengah. Su Sin tersenyum. Kamu masih mahasiswa di perguruan. Kamu masih wanita biasa dan sederhana saat itu.
Ucap Luo Feng tertawa. Yang utama adalah kakek aku membuat aku bersekolah di sekolah menengah normal, bukan sekolah swasta yang mahal. Su Xin berkata, dan dia juga membatasi aku untuk mengungkapkan akar keluarga aku, atau berbicara tentang cinta atau apapun, tapi jujur, alasan keluarga Sukami bisa bangkit memang karena kakek aku. Dia pria yang sangat berpengetahuan. Luo Feng mengangguk. Selama Nirvana Agung, ketika pangkalan pertama kali dibangun, keluarga Su awalnya tidak memiliki banyak latar belakang, tetapi karena kerja keras kakeknya, mereka berhasil mencapai tingkat ini. Dia memang sosok yang luar biasa. Dulu kamu diam-diam menatapku dari belakang. Su Xin tersenyum. Haha, Luo Feng tertawa juga. Kamu bahkan ditangkap berkali-kali. Saat kamu tertangkap, kamu akan merasa malu. Bahkan aku tidak seperti itu. Su Xin tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Pasangan yang sudah menikah banyak berbicara di malam hari. Mereka bahkan meninggalkan kota Yangzhou dan terbang ke banyak tempat di bumi untuk melihat-lihat. Mereka pergi ke Mesir untuk melihat piramida, ke tembok besar kuno, melihat jejak-jejak hutan belantara yang membobol kota. Akhirnya mereka berdiri di depan Sungai Kuning. Makhluk air ada banyak di dalamnya. Luo Feng berdiri di tepi pantai dan mengambil beberapa tanah dari tanah dan menggunakan mangkuk untuk menyimpan air sungai. Dia kemudian menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Di sampingnya, Su Xin menyaksikan ini dengan tenang. Ayo pergi, kita akan kembali. Luo Feng menggenggam tangan Su Xin. Wilayah kekuasaannya menjadi jaring cahaya, menjadi bintang jatuh emas dan menuju kota Yangzhou. 2071 tanggal 18 September. Puncak manusia di bumi, Luo Feng duduk di kapal semesta dan meninggalkan bumi. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang, dan pada saat dia kembali, dunia akan berubah secara drastis. Di Bintang Bailan, Tuan, ucap penjaga budaknya dengan hormat. Luo Feng berbalik untuk melihat dua budak jiwanya. Keduanya adalah tingkat 9 semesta. Dia berkata dengan serius, Divan, baik kalau, kali ini aku menuju ke alam semesta utama yang terletak di dalam kantor pusat perusahaan virtual jagat maya. Aku tidak punya cara untuk membawa siapapun. Karena itu aku harus meninggalkan kalian berdua di bumi. Dimengerti. Divan dan baik kalau mengangguk. Aku sudah memberikan semua teknik kepada kamu. Jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu dapat memasuki jaringan alam semesta virtual dan menghubungi aku. Luo Feng berkata dengan serius, aku pikir, dengan bakat kamu, dan teknik yang aku berikan kepada kamu, saat berikutnya aku melihat kamu, kalian berdua telah memasuki tingkat penguasa domain. Kedua budak memiliki talenta yang sangat tinggi. Satu-satunya hal adalah bahwa seorang adalah seorang budak sebelumnya dan yang lainnya memiliki seorang guru yang adalah Nuolan San. Tanpa guru yang tepat, kamu tidak akan mendapatkan teknik yang bagus. Banyak prajurit yang kuat di alam semesta tidak memiliki guru dan teknik yang baik, karena instruksi guru yang baik dapat meningkatkan efisiensi prajurit yang kuat yang diproduksi 10 kali lipat. Luo Feng berbalik ke kejauhan. Bila hitam panjang tembus pandang kuno seperti kapal sederhana turun dari atas. Aku harus pergi. Luo Feng berbalik dan menatap Divan dan baik kalau dengan serius, ketika aku tidak ada, bantu aku untuk melindungi keluargaku. Adapun keselamatan bumi, dengan intimidasi dari perusahaan virtual jagat maya, tidak akan ada yang berani mengacaukan bumi. Ya Tuan, ucap Divan dan baik kalau menjawab dengan hormat. Setelah itu Luo Feng terbang langsung menuju kapal sederhana itu. Ini adalah kapal panjang yang panjangnya sekitar 600 meter. Lebarnya juga mendekati 100 meter. Sebagai kapal semesta berbentuk pisau perang, seluruh tubuhnya berwarna hitam. Menghadapi kapal ini, ia mengeluarkan sedikit energi kuno, hampir seolah-olah itu ada dalam arus waktu untuk periode waktu yang sangat lama. Angin musim dingin yang dingin bertiup, dan salju turun dengan deras. Di tengah salju, Luo Feng berjalan menuju kapal. Esensi giok, ini adalah kapal kelas F yang terbuat dari esensi batu giok. Dalam kesadarannya, suara terkejut Babatas bergema. Aku tahu ini kelas F, jawab Luo Feng. Ketika dia melihat ke depan, sekelompok orang terbang keluar dari pintu kabin kapal, menuntun mereka serupa dengan manusia di bumi. Dia mengenakan baju besi gelap. Pria tua kurus dengan hidung roman memiliki rambut pendek pemberani. Saat dia tersenyum, orang bahkan bisa melihat tanda es di dahinya. Perasaan energi yang mendominasi langit dan tanah. Ini membuat Luo Feng mengerti bahwa ini adalah penguasa sektor yang telah mendapatkan pengakuan hukum asal-usul alam semesta.
Sau menyapa Yang Mulia. Pria tua kurus itu membungkuk sedikit. Salam untuk Yang Mulia. Di belakangnya adalah sekelompok penguasa domain dan tingkat alam semesta yang sangat menghormati Luo Feng dan membungkuk. Yang Mulia. Luo Feng terkejut. Sepertinya Yang Mulia masih tidak menyadari banyak hal. Pria tua kurus itu tertawa. Yang Mulia, pertama-tama kita akan memasuki kapal. Seluruh perjalanan ke perusahaan virtual jagat maya membutuhkan waktu 3 tahun penuh, kami tidak dapat membuang waktu. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Di bawah perlindungan kelompok ini, ia memasuki kapal kelas F. Bagian dalam kapal ini sangat besar, seluruh ruang untuk mekanisme pertahanan kapal ini adalah kabin utama itu sendiri. Bahkan ada kabin yang diletakkan di seluruh geladak bawah. Pada saat ini, Luo Feng terbang ke aula mewah dengan panjang 300 meter dan lebar 60 meter. Sofa yang nyaman, anggur yang memikat, buah-buahan berharga, semuanya sudah ditata. Di belakang bahkan pelayan cantik menunggu perintahnya. Yang Mulia, silakan duduk. Pria tua kurus itu tersenyum. Luo Feng duduk menghadap pria tua kurus itu. Tempat ini tidak buruk. Luo Feng melihat sekeliling dan mengangguk. Kapal alam semesta kelas F ini dengan seluruh tubuhnya yang terbuat dari esensi giok jelas merupakan harta karun. Yang Mulia memiliki selera yang baik. Senyum pria tua itu semakin lebar, ini adalah esensi jade tingkat F6. Sisi-sisi kapal sangat tajam dan bahkan dipenuhi dengan hukum asal, sangat menusuk. Begitu berakselerasi, ia dapat langsung menembus planet. Juga, melalui planet-planet bahkan tidak terlalu mempengaruhi kecepatannya. Luo Feng mengangguk. Ini mirip dengan kapal planet Yunmo. Ketika seseorang membandingkan bahan-bahan yang dibuatnya, kapal planet Yunmo sebenarnya masih sedikit lebih kuat. Tuan Sau, kenapa kamu memanggil aku Yang Mulia? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Yang Mulia punya banyak hal untuk diungkap. Pria tua kurus itu tersenyum, biarkan aku memperkenalkan diri dulu. Aku, Sau, adalah penguasa sektor dari area rahasia fase terakhir perusahaan virtual jagat maya. Luo Feng mengangguk. Area rahasia fase terakhir. Ada 4 area rahasia besar. Nama-nama mereka sebenarnya sangat mudah dimengerti. Ambil perubahan dan evolusi dunia misalnya, pertama-tama akan dimulai pada fase primal, dan kemudian perlahan-lahan mulai mencapai permulaan absolut, dan akhirnya memperluas dan membentuk langit dan daratan. Karenanya surga dan tanah dan tepat sebelum mati, ia mencapai fase terakhir. Primal, awal absolut, surga dan tanah, fase terakhir, itu hanyalah proses evolusi dunia. Anggota inti perusahaan virtual jagat maya kami sangat sedikit. Pria tua kurus itu tersenyum. Menyerap anggota inti ini biasanya memiliki 3 cara untuk melakukannya. Salah satunya adalah dari pertempuran jenius, mengambil yang terkuat dari yang paling elit di alam semesta. Yang lain adalah pengasuhan internal elit perusahaan mereka sendiri dan yang terakhir adalah sejumlah kecil penguasa sektor yang dipilih dan diserap. Sejumlah kecil penguasa sektor, ucap Luo Feng terkejut. Penguasa sektor, bahkan mereka tidak memiliki nilai untuk menjadi anggota inti. Lelaki tua kurus itu mengangguk, karena para penguasa sektor normal biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam baka, atau beberapa bahkan tidak mendapatkan pengakuan hukum asal. Bagaimana perusahaan dapat menghargai atau bahkan menyerapnya? Lagi pula, ada terlalu banyak penguasa sektor di perusahaan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Benar, negara semesta Ganwu sendiri memiliki jutaan penguasa sektor. Lalu dibandingkan dengan salah satu dari 5 Leviathan hebat, perusahaan virtual jagat maya. 100 kali sebuah negara semesta. Atau bahkan lebih. Para elit dan pejuang sejati, hanya mereka yang bisa menjadi anggota inti. Pria tua kurus itu tersenyum. Adapun istilah Yang Mulia, di 4 area rahasia di dalam, area rahasia fase terakhir milik lapisan paling luar. Para anggota di area ini, selama mereka bertemu dengan anggota lain dari 3 area rahasia lainnya, bahkan jika pangkat mereka lebih rendah daripada Yang Abadi, kita harus memanggilmu sebagai Yang Mulia. Dan Yang Mulia telah memasuki area rahasia awal absolute. Oleh karena itu, pangkatmu jauh lebih tinggi. Pria tua kurus itu tersenyum, juga, para penolong normal yang tidak ada dalam inti, jika mereka bertemu dengan anggota di bawah Yang Abadi, mereka juga harus memanggil mereka dengan Yang Mulia kepada kamu. Luo Feng mengangguk. Yang Mulia, di alam semesta, ini biasanya adalah kaisar atau raja yang menerima gelar seperti itu. Jelaslah bahwa anggota inti perusahaan virtual jagat maya,
yang berada di bawah tingkat abadi dapat dibandingkan dengan para kaisar dan raja, mengingat harapan untuk menjadi pejuang pamungkas berikutnya. Dalam hal posisi, mereka jauh lebih tinggi daripada para pangeran negara jagat raya itu. Para pangeran itu hampir tidak memiliki harapan untuk menggantikan tahta. Yang mulia, mari kita memasuki semesta virtual bersama-sama. Pria tua kurus itu tersenyum, aku akan membawamu ke kantor pusat perusahaan virtual jagat maya. Ah! Mata Luo Feng berkilau. Kapal alam semesta telah lama memulai transfer alam semesta melalui alam semesta yang gelap. Kecepatannya meningkat terus-menerus, hingga mencapai kecepatan 20 kali cahaya dan kemudian mempertahankan kecepatan ini seiring kemajuan kecepatannya. Luo Feng pertama-tama memasuki ruang istirahat kapal yang paling mewah, dan kemudian kesadarannya memasuki jaringan alam semesta virtual. Saat ini Luo Feng memiliki status sebagai anggota inti. Oleh karena itu asisten virtualnya Babata secara otomatis mendapatkan fitur. Saat dia memasuki alam semesta virtual, dia bisa segera dipindahkan ke lokasi khusus. Teleport. Luo Feng menghilang dari Teluk Bintang 9 Pulau Gunung Naga Hitam. Markas besar alam semesta virtual. Itu adalah puncak gunung yang tertutup awan dan kabut, dan sangat besar, bahkan lebih dari sebuah planet di kehidupan nyata. Seseorang tiba-tiba muncul dalam salah satu jalan batunya, itu adalah Luo Feng. Luo Feng melihat sekeliling. Ada banyak orang di kejauhan dan juga di jalan ini. Ada juga banyak konstruksi di sekelilingnya dan di sebelah kirinya ada banyak villa yang indah. Yang mulia, bayangan berlari dari jauh, itu adalah Sau. Tuan Sau. Luo Feng tersenyum dan berteriak. Yang mulia. Pria tua kurus itu tersenyum, seluruh ruang ini adalah markas perusahaan virtual jagat maya kami. Sebenarnya, dibandingkan dengan markas nyata, markas virtual lebih ramai. Karena ada banyak tokoh besar di sini yang tidak dapat selalu tinggal di dalam markas nyata. Luo Feng mengangguk. Datang. Orang tua kurus membawa Luo Feng untuk melihat-lihat. Ini adalah puncak gunung yang mengapung, dan dinamai Gunung Yuxiang. Diameternya sendiri sekitar 89.000 km. Sebesar itu, ucap Luo Feng terkejut. Diameter bumi hanya sekitar 10.000 km, dan puncak gunung ini saja 7 kali lipat dari bumi. Tentu saja itu harus besar. Kalau tidak, tidak akan ada cukup ruang untuk ruang pelatihan. Pria tua kurus itu tertawa, seluruh gunung Yuxiang dipisahkan menjadi 5 wilayah. Masing-masing untuk primal, permulaan absolut, surga dan tanah dan daerah fase terakhir bersama dengan wilayah publik, 5 wilayah ini memiliki ukuran yang sama. Dari jumlah itu, wilayah primal memiliki kurang dari 120 orang. Wilayah awal absolute memiliki sekitar 1.000 orang. Wilayah surga dan daratan memiliki sekitar 10.000 orang. Dan wilayah fase terakhir memiliki lebih dari 10 juta orang. Pria tua kurus itu berkata, adapun wilayah publik, mereka dipenuhi dengan toko-toko, hiburan dan lain-lain. Setiap orang dari 4 daerah lain dapat masuk ke sana. Benar yang mulia, wilayah primal, wilayah awal absolut, wilayah surga dan daratan, dan wilayah fase terakhir, tidak ada anggota yang dapat memasuki wilayah selain wilayah mereka. Luo Feng mengangguk, penasaran? Kamu mengatakan bahwa area masing-masing daerah hampir sama. Wilayah primal memiliki kurang dari 120 orang, namun wilayah fase terakhir memiliki lebih dari 10 juta. Ini peringkat. Lelaki tua kurus itu berseru, Departemen Internal Perusahaan memilih para elit untuk memasuki inti. Ini semua memasuki fase terakhir. Beberapa penguasa sektor luar biasa yang diserap juga memasuki fase terakhir. Pertempuran jenius dan kompetisi prajurit sebagian besar memasuki fase terakhir juga karenanya ini menghasilkan fase terakhir yang memiliki orang terbanyak. Tempat tinggal fase terakhir adalah gedung pencakar langit, dan semua orang mendapat apartemen. Di dalam surga dan wilayah daratan, semua orang mendapatkan villanya sendiri. Di dalam wilayah awal absolute, semua orang mendapatkan ruang pelatihan mereka sendiri, tempat belajar mereka sendiri dan lain-lain, ini dianggap sangat mewah. Namun wilayah primal, dengan kurang dari 120 orang, mereka mendapatkan villa dan rumah besar dengan wilayah dengan diameter lebih dari 10,00 km. Di dalam mereka memiliki fasilitas pelatihan dan mereka bahkan telah secara khusus menempatkan para guru abadi yang ditempatkan di sana dalam jangka panjang. Mereka juga memiliki banyak pelayan dan staf untuk dipanggil kapan saja untuk membantu dalam pelatihan. Mata lelaki tua kurus itu dipenuhi dengan rasa iri. Luo Feng tertegun. Perbedaan dalam perawatan itu terlalu besar.
Fase terakhir tinggal di gedung pencakar langit, surga dan tanah mendapat villa. Absolute awalnya mendapat villa dan area pelatihan. Wilayah primal, membangun sebuah villa besar dengan diameter lebih dari 1000 km. Villa macam apa ini? Itu lebih besar dari pangkalan manapun di bumi selama nirvana besar. Itu hanya sebuah kerajaan. Dan mereka bahkan memiliki pakaian khusus yang ditempatkan di sana. Daerah primal memiliki kurang dari 120 orang. Jumlah penguasa sektor di sana tidak lebih dari 100 orang. Setiap penguasa sektor yang hadir di sana, di alam semesta mereka akan dianggap berada di puncak dan tak terkalahkan. Pria tua kurus itu tersenyum, mereka semua adalah elit sejati dari berbagai negara, mendapatkan perawatan semacam ini sama sekali tidak aneh. Di bawah instruksi Shao, Luo Feng mendapat pemahaman yang baik tentang seluruh gunung Yuxiang. Disinilah anggota inti di bawah tingkat abadi perusahaan virtual jagat maya berkumpul. Berdiri di atas batu gunung yang terjal, banyak orang tua kurus menunjuk ke awan yang jauh di mana sebuah pulau yang sangat besar melayang. Itu dikelilingi oleh ular kilat. Lihat, itu pulau petir, juga bernama pulau yang abadi. Ini 100 hingga 1000 kali lebih besar dari gunung Yuxiang. Semua yang abadi dari perusahaan virtual jagat maya biasanya tinggal di sana. Jika seseorang mengatakan bahwa Gunung Yuxiang adalah jenius dan anggota inti di bawah tingkat abadi berkumpul, maka Pulau Petir adalah yang benar-benar kuat berkumpul. Itu adalah area pertemuan abadi. Luo Feng memandang Pulau Petir di tengah-tengah awan, mengangguk. Tempat itu dinamai sebagai salah satu tanah suci dari seluruh alam semesta manusia. Yang mulia, aku akan mengirim kamu ke wilayah awal absolute. Tentu saja aku hanya dapat menemani kamu ke pintu masuk saja. Pria tua kurus itu tersenyum, meskipun manfaat dari wilayah awal absolute sedikit lebih buruk daripada wilayah primal, namun itu masih yang terbaik kedua. Tempat tinggal kamu telah ditugaskan, setelah kamu melihatnya, kamu akan mengerti mengapa banyak orang berlomba-lomba untuk masuk. Dan peringkat awal absolut ditugaskan hanya untuk sedikit lebih dari peringkat 1000 rata-rata, satu untuk setiap negara jagat raya. Wilayah awal absolut, ayo pergi. Luo Feng tidak bisa menunggu lagi. Gunung Yuxiang, disitulah mereka mengumpulkan anggota inti di bawah tingkat abadi. Pulau Petir adalah tempat berkumpulnya semua pakaian perusahaan virtual jagat maya. Itu adalah titik berkumpul mereka yang memiliki otoritas tertinggi. Berjalan di wilayah publik, ia akan melihat penguasa sektor di mana-mana, dengan mudah menemukan hingga 100 dari mereka. Dan 99% dari mereka diakui oleh asal-usul hukum mereka, dengan tanda di dahi mereka. Para penguasa sektor yang mendapatkan pengakuan hukum asal mereka, di bidang bintang Gunung Naga Hitam, mereka akan berada di tingkat Jiang Tianchen. Luo Feng berseru, namun di perusahaan virtual jagat maya, meskipun mereka seperti hebat Leviathan, mereka hanya nyaris tidak menerima hak untuk memasuki area rahasia fase terakhir. Mungkin ada lebih dari 100 juta penguasa sektor yang bahkan tidak bisa memasuki inti. Tidak heran selama pertempuran jenius, bahkan untuk 1000 besar para jenius, salah satu dari 3 hadiah besar adalah menjadi anggota inti. Setelah beberapa saat, mereka mencapai jalan kapur yang tenang dan luas. Sisi jalan ditutupi dengan bunga. Melalui organisasi dan pengaturan bunga, seseorang dapat melihat kata-kata dalam bahasa semesta, wilayah awal absolut. Tubuh lelaki tua kurus itu sedikit berkilauan, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Dia harus berteriak, "Yang mulia, aku tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Ikuti jalan ini dan daerah di depan adalah wilayah awal absolute. Akan ada manajer di sana untuk membimbing kamu ke dalam." "Terima kasih, Tuan Wuxia." Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Mengikuti jalan batu kapur yang indah dan tenang, mencium aroma bunga dan tanaman di sampingnya, langkah kakinya menjadi lebih cepat saat dia bergerak. Setelah setengah menit berjalan dan jarak sekitar 10 km, ia mencapai pintu masuk yang sangat mewah ke wilayah awal absolute. Ada banyak staf di sekitar. Melihat pendekatan Luo Feng, satu pemimpin melangkah maju untuk mengundangnya. "Yang mulia Luo Feng, kami telah menunggu kedatangan kamu." Seorang wanita cantik dengan ekor rubah sangat bersemangat. Ada tanda api di dahinya, "Kamu bisa memanggilku Fox. Aku adalah manajer yang ditempatkan khusus untuk urusan wilayah awal absolute." "Dimengerti," ucap Luo Feng mengangguk. Sebenarnya karena ini adalah alam semesta virtual, hal-hal seperti kebersihan atau penyapuan, pemeliharaan tanaman dan bunga, ini semua dapat dengan mudah disimulasikan dengan segera.
Namun, mungkin untuk efek realisme, ini semua 100% disimulasikan, bahkan mengatur sejumlah besar staf untuk secara khusus menyapu dan memelihara kebun, dan bahkan melayani para anggota. Ketika seseorang lapar, dia harus membeli sesuatu untuk dimakan. Ketika seseorang haus, dia harus membeli sesuatu untuk diminum. Orang harus mengeluarkan uang bahkan di dalam rumahnya sendiri, bahkan di alam semesta virtual. Semua yang terjadi di sini benar-benar seperti itu akan terjadi di dunia nyata. Karena terlalu realistis, di alam semesta yang luas, banyak orang yang kaya dan selalu dilindungi oleh nenek moyang mereka sejak awal, tanpa menghadapi bahaya dalam hidup mereka, akan menghabiskan sebagian besar hidup mereka di alam semesta virtual atau bermain game virtual, melakukan terserah mereka. Banyak dari mereka telah memperlakukan alam semesta virtual sebagai realitas mereka. Namun, jenis kehidupan ilusi ini, hanya sedikit orang yang benar-benar dapat menikmatinya. Lagi pula, melakukan apapun di dunia maya masih membutuhkan uang. Bahkan mempertahankan kontak memiliki biaya penggunaannya, tanpa dana dari leluhur mereka, orang tidak dapat menjalani kehidupan seperti itu. Yang Mulia Luo Feng, tolong ikuti aku. Tuan Sektor Fox tersenyum dan memimpin. Keduanya terbang ke langit. Sebagai salah satu dari 5 wilayah, wilayahnya sangat luas. Bagaimanapun, meskipun itu 1/5 dari seluruh gunung Yuxiang, itu masih lebih besar dari seluruh area permukaan bumi. Dan seluruh wilayah ini hanya diberikan kepada lebih dari 1.000 orang untuk tinggal. Wilayah awal Absolute, memiliki total 1.138 anggota. Terbang di udara, Lady Fox menunjuk ke bawah. Di wilayah ini ada banyak ruang pelatihan, perpustakaan, restoran dan lain-lain. Adapun tempat tinggal, mereka baik-baik saja di belakang, ke 1.138 villa, masing-masing dengan panjang 98 km dan lebar 81 km. Luo Feng terkejut ketika mendengar ini. Panjang 98 km dan lebar 81 km, villa yang sangat besar itu terlalu mewah. Ini adalah perawatan untuk orang-orang dari Absolute awal, dan wilayah fase terakhir terendah harus tinggal di apartemen. Wilayah primal tingkat tertinggi memiliki area dengan diameter lebih dari 1.000 km. Villa Paduka Luo Feng adalah nomor 1136. Lady Fox menunjuk ke sebuah villa yang sangat sunyi. Jelas terlihat sangat kuno, dan di dindingnya ada banyak jenis tanaman. Keduanya turun. Yang Mulia, pintu besar villa setinggi 100 meter. 2 raksasa banteng setinggi 6 meter membungkuk dengan hormat. Yang Mulia Luo Feng. Lady Fox tersenyum, sebagai anggota dari daerah rahasia awal Absolute, penjaga kamu membentuk tim besar. Tim ini terdiri dari seorang jenderal, 10 kapten dan 100 tentara. Di antaranya, sang jenderal adalah penguasa sektor dari area rahasia fase terakhir, 10 kapten adalah penguasa domain dan 100 tentara adalah tingkat alam semesta. Di alam semesta virtual, mereka akan ditempatkan di sini oleh Yang Mulia. Pada kenyataannya, mereka juga akan melindungi keagungan kamu dan mendengarkan perintah kamu. Mendengar itu Luo Feng mengangguk, sambil merasa terkejut. Meskipun dia telah mendengar dari Rong Jun sebelumnya, namun sebenarnya melihat itu cukup mengejutkan. 2 penguasa domain, menjaga pintu. 1 tim penjaga, pemimpin kelompok itu adalah penguasa sektor yang diakui oleh hukum asal. Namun, menurut berita yang dia peroleh sebelumnya, tim penjaga dari anggota awal Absolute memucat dibandingkan dengan anggota primal. Tim penjaga mereka dipimpin oleh orang yang abadi. Selain tim penjaga, ada 100 pelayan dan staf yang berdiri di dalam villa untuk membantu kamu. Lady Fox tersenyum dan berkata, pada saat ini embusan angin berhembus ketika sekelompok orang tiba-tiba muncul di pintu masuk. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua botak yang tampak sangat mirip dengan orang-orang di bumi. Pria tua botak ini menatap Luo Feng dan membungkuk, Yang Mulia. Sekelompok besar orang di belakang juga semua membungkuk hormat, berteriak bersamaan, salam Yang Mulia. Ini adalah pemimpin tim penjaga. Nama lengkapnya adalah Ao Duo Li Kewen Seng Lai Su. Lady Fox tersenyum dan berkata, Yang Mulia bisa memanggil aku Ao Duo. Kata pria tua botak itu. Tuan Ao Duo, aku akan berada dalam perawatan kamu mulai sekarang. Ucap Luo Feng dengan hormat. Tentu saja, kata Ao Duo Li Ke. Secara internal dia tidak sepenuhnya nyaman. Dari pengaturan dan status-status perusahaan virtual jagat maya, dia memang lebih rendah dari Luo Feng, namun dia adalah penguasa sektor yang diakui oleh hukum asal.
Keagungannya di hadapannya adalah seorang jenius yang tidak diragukan lagi, tetapi masih bukan seorang pejuang yang kuat. Dia bahkan mungkin jatuh sebelum dia mencapai level penguasa sektor. Lady Fox berkata, "Yang mulia Luo Feng, aku akan pergi. Segala sesuatu di dalam sini, Ao Duo tahu betul, dia akan memberitahu kamu jika kamu memerlukan sesuatu." "Terima kasih, Lady Fox," ucap Luo Feng sambil mengangguk. Lady Fox segera menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke kejauhan. "Yang mulia, tolong." Ao Duo Li memimpin jalan dan Luo Feng memasuki vilanya sendiri. Di dalam villa, dengan pandangan sekilas, dia dapat melihat bahwa semuanya dipenuhi dengan tanaman hijau dan terlihat sangat alami. "Di sebelah sana ada tempat latihan keagunganmu." Ao Duo menunjuk ke bangunan besar yang jauh yang disegel. Seluruh halaman memiliki panjang 50 km dan lebar 30 km. Tingginya 300 meter, dan interiornya sangat solid. Luo Feng mengangguk puas. Kecepatannya pada pesawat ulang-alik awan gelap sangat mengejutkan. Jika ruangnya terlalu kecil, ia tidak akan bisa melepaskan semuanya. Panjang 50 km dan lebar 30 km dan tinggi 300, itu tidak buruk untuk kontroler, dia bisa bertahan. Tentu saja ruang yang sangat besar untuk seorang pejuang akan terlalu banyak. Bagaimana jika dia menginginkan tempat yang lebih besar? Dia harus masuk ke area rahasia primal. Para anggota daerah rahasia primal bahkan telah menempatkan guru-guru abadi yang ditempatkan di sana khusus untuk mereka. Itu kolam renang. Ao Duo menunjuk ke sebuah kolam besar di sisi lain. Kolam itu dipisahkan menjadi kolam internal dan kolam eksternal. Kolam internal dilengkapi dengan kualitas khusus, ketika berbaring di dalamnya dapat membantu tubuh yang lelah pulih dengan cepat, dan selanjutnya dipisahkan menjadi 6 wilayah sesuai dengan suhu air. Sebenarnya ini benar-benar mensimulasikan kenyataan, di area rahasia awal absolute yang sebenarnya, tempat tinggal yang mulia bahkan lebih baik daripada di sini. Mata Luo Feng berkilau, menggelengkan kepalanya, sayangnya, masih perlu waktu untuk sampai ke sana. Perjalanannya di alam semesta kali ini adalah 3 tahun. Setelah 3 tahun ia memasuki alam semesta primal dan hanya setelah keluar dari sana ia akan dapat memasuki area rahasia awal absolute. Ao Duo terus memperkenalkan fasilitas konstruksi. Dia menunjuk ke bangunan 3 lantai yang jauh dan sunyi. "Yang mulia, disitulah kamu akan menghabiskan kehidupan rutin kamu. Apapun yang kamu inginkan di sana, kamu dapat mengatur bantuan virtual untuk mewujudkannya sesuai dengan kesukaan dan hobi kamu." Di dalam villa, lantai 1 bangunan ini adalah untuk menyambut tamu. Tingkat kedua untuk bersenang-senang dan ketiga adalah kamar tidur dengan layar besar dan hal-hal lain di dalamnya. Dia mulai mengubah sistem menjadi apa yang biasa dia lakukan di dunia. Laptop seperti komputer, bersama dengan beberapa berita dan siaran hiburan yang dia ubah menjadi seperti televisi. Bahkan rak buku di sampingnya dia terjemahkan ke Mandarin. Dia juga segera mengubah beberapa kursi dan struktur tempat tidur. "Itu benar," Luo Feng tersenyum dan duduk di kursi. Setelah itu dia membuka laptopnya dan membuka surat treasure trove. Membuka itu, layar segera menampilkan 8 kategori. Hukum rahasia, senjata rahasia, harta karun unik, senjata teknologi, bahan, alat, makhluk hidup, dan jenis khusus lainnya. Setiap kategori ini memiliki banyak subdivisi yang kecil, seperti di bawah makhluk hidup melayang-layang kehidupan tanaman, kehidupan logam, binatang buas dan lain-lain, dan di bawah teknik ada berbagai jenis. Puluhan juta kategori dibuka. Luo Feng, buka kategori harta karun dari kuburan. Iblis kecil babata berukuran kepalan berteriak. Luo Feng mengetuk dengan lembut. Segera sebuah kekaburan besar dari kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul bersama dengan gambar. Jus darah ungu 10k semangat, 120 R point untuk 1 porsi area primal 70% dari harga, mutlak mulai 80%, surga dan tanah 90%, fase terakhir harga penuh. 7 buah warna 100k untuk 1 porsi area primal 70% dari harga, absolute awal 80%, surga dan tanah 90%, fase terakhir harga penuh. Keli kristal 200k untuk 1 porsi area primal 70% dari harga, absolute awal 80%, surga dan tanah 90%, fase terakhir harga penuh. Ya Tuhan, itu terlalu boros, itu hanya mengganggu orang. Bahkan ketika guru kamu ingin membelinya, mereka membatasi porsinya. Setiap kali dia pergi ke pelelangan untuk membelinya, itu akan menjadi harga yang sangat tinggi.
Dan mereka memiliki segalanya di sini, hanya membutuhkan poin untuk ditukar, omong kosong apa poin ini. Babata berteriak, buka kategori teknik jiwa. Luo Feng membuka lagi, melihat ke semua teknik yang sangat terkenal ini di alam semesta, seolah-olah semuanya muncul hanya dengan satu tampilan, dan ini hanya halaman pertama. Kegilaan. Di luar, yang abadi semua berjuang sangat keras hanya untuk harta kecil. Namun, perusahaan virtual jagat maya ini benar-benar menggunakan beberapa sistem omong kosong untuk menukarnya. Poin, ini sepenuhnya sistem internal mereka, tidak seperti uang tunai di luar. Iblis Babata benar-benar gelisah. Buka untukku. Babata menatap dan meraung. Luo Feng dengan patuh membuka file demi file. Jumlahnya luar biasa. Apapun yang bisa dibayangkan dapat ditemukan di sana. Daftar harta karun perusahaan virtual jagat maya telah sepenuhnya mengejutkan Babata. Dia sudah tahu perusahaan virtual jagat maya sangat kuat. Tuan planet Yunmo yang memimpin keheningan itu sebagai abadi, tidak bisa dibandingkan dengan seutas rambut pun. Namun melihat ini, Babata masih sangat terkejut. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.